Kota Bandung, mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa Kota Bandung itu merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Nah, kota ini memang terkenal sebagai kota yang sangat indah atau anak sekarang itu bilangnya kota yang estetik. Dengan banyaknya bangunan bernuansa Belanda yang masih tegak berdiri, menjadikan Kota Bandung ini sebagai kota yang cukup menarik untuk dikunjungi. Nah, Kota Bandung ini memiliki banyak cerita di dalamnya dimulai dari sejarahnya, kulinernya, dan beberapa budayanya. Tapi selain cerita tentang kuliner, sejarah, atau bahkan teteh-teteh Bandung yang cantik, seperti kota lain umumnya di Indonesia, Kota Bandung juga memiliki cerita horornya tersendiri. Dimulai dari bangunan sampai ke jalan-jalan yang konon dianggap sebagai tempat yang angker. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang beberapa ruas jalan yang dipercaya sebagai jalan-jalan yang angker, yang dimana di setiap jalan itu memiliki urban legendnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-like dulu videonya dan jangan lupa ditonton sampai akhir. Jalan Tongkeng ini terletak di Kecamatan Sumur dan lokasinya itu berdekatan dengan Stadion Siliwangi. Dan katanya kalau di malam hari jalanan ini relatif sepi karena jarang sekali ada kendaraan yang berlalu lalang di jalanan ini. Nah, konon jalanan Tongkeng ini terkenal angker karena tidak lepas dari kisah kelam di masa lalu. Banyak orang yang pernah melewati jalan ini mengaku mereka pernah melihat prajurit Belanda tanpa kepala yang sedang menunggangi kuda. Kemudian sosok tersebut akan turun dari kudanya, lalu dia akan mencari kepalanya yang hilang. Nah, kalau misalkan kalian penasaran dengan sosok itu dan ingin bertemu dengan sosok prajurit Belanda tanpa kepala itu, kalian bisa memanggilnya dengan cara meniup sebuah peluit di sana pada tengah malam. Kemudian sosok itu akan datang menghampiri kalian, lalu dia akan mengajak kalian untuk mencari kepalanya yang hilang. Jadi kira-kira mau dipanggil atau enggak? Jalan Babakan Siliwangi juga termasuk jalan yang cukup terkenal angker di Bandung. Konon keangkerannya itu berawal dari sebuah tragedi kecelakaan yang pernah terjadi di Jalan Babakan Siliwangi di era tahun 80-an. Dulu ada sebuah keluarga kecil yang hendak makan malam di sekitar Jalan Babakan Siliwangi. Pada saat mereka akan memarkirkan mobil, tiba-tiba mereka ditabrak oleh mobil lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat dari kecelakaan itu, anak mereka yang bernama Uci, dia terpental jauh keluar dari mobil sampai ke pinggir pohon yang ada di Jalan Babakan Siliwangi. Nah, si Uci ini dia terpental sambil memegang boneka kesayangannya. Lalu singkat cerita mereka semua dibawa ke rumah sakit termasuk anaknya yang namanya Uci itu. Tapi si Uci ini dia mengalami luka yang sangat parah. Dan pada saat di rumah sakit, Uci seringkali menanyakan di mana bonekanya. Tapi belum sempat bertemu dengan boneka kesayangannya. Uci karena kondisinya sudah sangat parah, dia tidak tertolong dan akhirnya dia meninggal dunia. Lalu demi Uci, petugas evakuasi dan relawan saat itu menyisir seluruh Jalan Babakan Siliwangi untuk mencari boneka milik Uci. Tapi sayangnya boneka itu tidak pernah sama sekali ditemukan. Nah, konon menurut beberapa orang yang pernah melewati jalanan itu pada malam hari, mereka seringkali melihat ada penampakan sosok boneka di salah satu pohon di Jalan Babakan Siliwangi. Tapi selain itu ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat ada penampakan sosok anak kecil di Jalan Babakan Siliwangi. Jalan Cipaganti ini sebenarnya merupakan jalanan yang bisa dibilang estetik dengan pohon-pohon besar di kedua sisi jalannya dan juga banyak bangunan bernuansa Belanda. Ya intinya sih jalan itu bisa dibilang merupakan jalanan yang indah. Tapi pada saat hari mulai gelap, keadaan Jalan Cipaganti seolah-olah seperti berubah 180 derajat. Yang kalau siang hari vibes-nya itu sejuk, indah, estetik, tapi pada saat malam hari itu berubah menjadi jalan yang menyeramkan. Dan hal ini pun tidak terlepas dari cerita horor di jalanan ini yang membuat Jalan Cipaganti ini menjadi jalan yang cukup terkenal angker. Konon banyak kejadian yang aneh yang terjadi kepada orang-orang yang pernah melewati Jalan Cipaganti terutama pada malam hari. Ada yang motornya mogok tiba-tiba, ada yang juga tiba-tiba kehabisan bensin, dan bahkan ada juga yang banyak itu tiba-tiba bocor tanpa sebab apapun. Menurut cerita yang beredar, ada sosok yang terkenal seringkali bergentayangan di Jalan Cipaganti, yaitu sosok jawara tanpa kepala. Nah, konon sosok tersebut akan muncul di Jalan Cipaganti pada malam hari, khususnya pada tengah malam atau lebih dari jam 1 malam.
Nah, ada dua versi yang aku dapatkan tentang bagaimana asal-usul dari sosok jawara tanpa kepala itu. Menurut versi yang pertama, konon sosok tersebut dulunya adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu rawa sontek. Jadi ilmu rawa sontek ini termasuk ilmu kekebalan, yang dimana kalau misalkan dia dipotong bagian tubuh tertentu, maka itu akan nyambung kembali. Nah, saat itu jawara tersebut memang menguasai sekitar jalanan Cipaganti, dan dia juga seringkali menakut-nakuti warga sekitar. Nah, meskipun jawara itu bisa dibilang sakti, tapi ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu dengan cara memisahkan kepala dari tubuhnya. Dan singkat cerita, warga pun berhasil mengalahkannya dan jawara itu pun mati. Dan arwah dari jawara itu dipercaya masih bergentayangan di sekitar jalan Cipaganti bahkan sampai saat ini. Dan untuk versi yang kedua, sebenarnya ceritanya cukup mirip tapi ada sedikit perbedaan. Dulu ada seorang jawara di Bandung yang dimana jawara ini merupakan jawara yang sangat sakti. Dan jawara itu merupakan penghalang bagi pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai kota Bandung. Nah, saat itu pemerintah kolonial Belanda membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh jawara itu, maka dia akan diberi hadiah berupa emas. Lalu singkat cerita, karena tergiur dengan hadiahnya itu, para warga langsung memburu jawara yang dimaksud. Saat itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan jawara itu saking saktinya. Sampai pada akhirnya ada warga yang meminta bantuan kepada dukun untuk bisa mengalahkan jawara itu. Dan singkat cerita, pada akhirnya jawara itu pun mati. Kemudian setelah mati, kepala dari jawara itu langsung dipotong dan dipisahkan lalu dibungkus dengan menggunakan kain. Kemudian dibawa ke jalan Cipaganti untuk diberikan kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, ada sebuah cerita dari seorang mahasiswa yang pernah melewati jalan Cipaganti pada malam hari. Suatu malam setelah dia mengerjakan tugas di rumah temannya, dia pulang ke rumahnya lewat jalan Cipaganti. Saat berada di jalan Cipaganti, tiba-tiba motornya itu mogok dan dia melihat ada seseorang yang tergeletak di jalan. Karena dia penasaran dan ditakutkan itu orang yang lagi kesusahan, dia pun akhirnya berniat untuk menolong orang tersebut. Nah, pada saat mahasiswa itu berjalan menghampirinya, tiba-tiba sosok tersebut langsung bangun dan berdiri tegak. Dan saat mahasiswa itu melihat sosok tersebut, ternyata sosok tersebut merupakan sosok jawara tanpa kepala yang menggunakan pakaian silat dengan darah yang menetes dari lehernya. Nah, selain itu ada juga seorang pengendara yang lewat di jalan Cipaganti pada malam hari. Nah, pada saat dia melewati jalan Cipaganti, dia melihat ada sesuatu yang terlihat seperti bola karet. Kemudian karena penasaran, dia pun mengambil sesuatu itu dan setelah dibuka, ternyata isinya kepala utuh dengan rambut yang terurai. Dan ini yang terakhir di konten kali ini guys, jalan yang konon dianggap angker di Bandung, yaitu Jalan Simpang Dago. Konon jalan Simpang Dago ini dianggap angker karena dulunya banyak sekali terjadi pembunuhan di jalan itu. Oleh sebab itu dipercaya di jalan Simpang Dago ini banyak sekali arwah yang bergentayangan. Dan satu yang paling terkenal yaitu sosok wanita berpakaian serba hitam. Nah, menurut cerita, konon sosok tersebut seringkali menampakkan dirinya pada malam hari. Dan konon kalau misalkan kalian tidak sengaja berjumpa dengannya, jangan sampai kalian menatap wajahnya. Karena kalau misalkan kalian menatap wajahnya, maka sosok tersebut akan mengikuti kalian sampai rumah. So guys, itulah beberapa jalanan yang dianggap sebagai jalanan yang paling angker di Bandung. Yang dimana di jalanan ini ternyata tidak terlepas dari kisah-kisah yang ada di masa lalu. Nah, menurut kalian kira-kira jalanan mana yang paling angker? Dan sobat teman-teman yang berasal dari kota Bandung atau mungkin pernah ke Bandung dan kalian pernah melewati jalan-jalan yang udah aku sebutkan tadi dan pernah mengalami hal yang horor, kalian boleh ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian belum like, jangan lupa di like dulu videonya. Dan juga kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap stay di channel ini dan dukung channel ini menjadi lebih baik. Dan ya, sampai jumpa lagi di konten yang selanjutnya.